Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membahas pola dasar manajemen bank syariah dan sumber dana bank syariah. Nah, teman-teman sudah tahu kan, bank syariah itu apa? Bank syariah sendiri merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oke, teman-teman tahu kan kalau bank syariah sendiri tidak menggunakan sistem ini. Karena apa? Karena memang dalam prinsip Islam tidak menggunakan sistem tersebut. Teman-teman tahu kan, bank syariah paling populer di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia. Kalian akan bertanya-tanya kan, bagaimana pola dari manajemen bank syariah dan sumber dana bank syariah atau Bank Syariah Indonesia itu berjalan? Di video kali ini, kami akan membahas tentang materi tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Pola dasar manajemen bank syariah adalah kerangka atau pedoman utama dalam mengelola bank syariah yang seluruh aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pola dasar manajemen bank syariah juga bisa disebut sebagai seni atau ilmu mengelola lembaga-lembaga syariah. Tujuannya untuk mencapai profitabilitas tanpa mengabaikan kepentingan publik. Setelah memahami pengertiannya, kita juga perlu memahami fungsi dari pola manajemen bank syariah. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi pengorganisasian, yang ketiga ada fungsi pelaksanaan, yang keempat ada fungsi pengawasan. Nah, tujuan dari fungsi ini yaitu agar seluruh kegiatan bank dapat berjalan dengan terarah, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kalian tahu nggak sih kalau dalam bank syariah terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan perbankan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip yang pertama adalah prinsip tauhid, di mana seluruh aktivitas perbankan diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, semua kegiatan usaha harus mengikuti aturan syariat. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan. Nah, dalam bank syariah tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, keuntungan dan risiko harus dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal akad. Prinsip yang ketiga adalah prinsip transparansi, di mana setiap akad atau perjanjian yang dilakukan harus jelas, terbuka, dan dipahami oleh semua pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang keempat adalah prinsip amanah, di mana bank syariah wajib mengelola dana nasabah dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, selain itu, dalam bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi agar seluruh kegiatan operasional bank dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumber dana bank syariah. Sumber dana bank syariah ini adalah dana yang digunakan oleh bank untuk menjalankan kegiatan operasional serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Secara umum, sumber dana perbankan syariah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dana dari pihak pertama. Dana dari pihak pertama ini adalah modal yang berasal dari pemilik atau pemegang saham bank, yang biasanya dana ini menjadi dasar utama berdirinya sebuah bank dan menjadi penopang kegiatan operasional bank. Yang kedua, dana dari pihak kedua. Dana dari pihak kedua ini adalah dana pinjaman yang berasal dari lembaga lain, baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya yang biasanya digunakan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas bank. Yang ketiga, dana dari pihak ketiga. Dana dari pihak ketiga ini adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang disimpan di bank. Nah, dana ini itu adalah menjadi dana terbesar dalam kegiatan perbankan syariah. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai dana dari pihak ketiga yang merupakan sumber dana terbesar dalam kegiatan bank syariah. Dana dari pihak ketiga terdiri dari tiga bentuk. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah ini menggunakan akad wadiah, yaitu akad titipan atau akad sembako, yaitu kerjasama bagi hasil antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Yang kedua, giro syariah. Giro syariah menggunakan akad wadiah, di mana nasabah dapat menarik dananya kapan saja menggunakan cek atau bilet giro sesuai dengan kebutuhan transaksinya. Yang terakhir, deposito syariah. Deposito syariah menggunakan
Dari pembahasan pola dasar manajemen dan sumber dana bank syariah, dapat disimpulkan bahwasanya bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam manajemennya, bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, melainkan juga pada nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap kegiatannya. Pola dasar manajemen bank syariah melalui proses perencanaan, organisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dari semua kegiatan sesuai dengan prinsip Islam. Sedangkan sumber dana bank syariah berasal dari beberapa pihak, seperti modal dari pemilik bank, dana dari masyarakat, dan dana dari lembaga lain. Dana-dana tersebut kemudian dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui berbagai produk yang halal dan tidak mengandung riba. Dengan adanya sistem ini, bank syariah diharapkan menjadi alternatif lembaga keuangan yang tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat sosial dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.